Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Nugroho Adi Pramono, SSI MSc, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami tentang percobaan gerak lurus. Sebelum mempresentasikan, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Dengan saya sendiri, Dian Rizky Pematasari dengan NIM 210322607308. Berikutnya, Arya Alamsyah Setiawan dengan NIM 210322607276. Berikutnya, Marcelina Murni dengan NIM 210322607228. Berikutnya, Muhammad Riza Yusuf dengan NIM 210322607298. Berikutnya, Farida Nuzuli Romawati dengan NIM 210322607314. Berikutnya, dipersilahkan teman-teman untuk melakukan presentasi. Perkenalkan, saya Arya Alamsyah Setiawan dengan NIM 210322607276. Saya akan menjelaskan tujuan dari praktikum gerak lurus. Yang pertama, mahasiswa mampu menggunakan ticker timer dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan alat ticker timer atau alat untuk memberi tanda, mahasiswa dapat memahami konsep satuan waktu dalam gerak. Yang ketiga, berdasarkan titik-titik yang dibentuk oleh ticker timer, mahasiswa mampu mentransformasi dalam bentuk data besaran jarak, kecepatan, percepatan, dan waktu. Yang keempat, mahasiswa mampu menerapkan materi teori grafik dalam menentukan hasil ukur eksperimen. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat grafik hubungan antara jarak dan waktu, jarak dan kuadrat waktu, menurunkan rumus eksperimennya, serta membandingkannya dengan rumus matematis yang sudah dipelajari di perkuliahan atau teori. Yang keenam, dapat membandingkan rumus teori matematika dan membuat grafik antara kelajuan dan waktu dan menurunkan rumus percobaan. Yang ketujuh, dapat membuat suatu grafik antara hubungan percepatan dan waktu dan membandingkan dengan rumus-rumus dari teori yang sudah dipelajari. Yang kedelapan, dapat menerapkan teori ralat rambat untuk eksperimen yang sudah dibuat. Berikut alat dan bahan yang digunakan pada saat praktikum. Yang pertama, precision metal reel, yang kedua trolley, yang ketiga katrol, yang keempat ticker timer, yang kelima pita kertas, yang keenam tali atau benang ringan, yang ketujuh penggaris panjang, yang kedelapan beban, yang kesembilan blower, dan yang ke-10 kabel penghubung. Dan ini adalah setup alatnya. Langkah pertama, meletakkan troli dan kita ikat dengan benang. Lalu, beban atau balok masanya diikatkan dengan benang tersebut. Kemudian, ketika ditarik hingga beban sampai di atas, pada pita kertas di dekat troli diikat dengan selotip. Kemudian, pita kertas dimasukkan di bawahnya karbon agar ketika pengetuknya mengetuk, di pita kertas akan membentuk titik-titik. Jadi, ketika beban dilepas, maka troli akan terlepas ke kanan, membawa pita yang akan diketuk oleh ticker timer, sehingga akan menimbulkan bekas titik-titik di pita tersebut. Dan dari titik-titik itulah kita mengambil datanya. Dan ini adalah data dari hasil praktikum. Pada data S atau jarak, di titik 0-5 mendapat 6 mm, 0-10, 18 mm, 0-15, 29 mm, 0-20, 40 mm, 0-25, 50 mm, 0-30, 79 mm, 0-35, 147 mm, 0-40, 254 mm, 0-45, 403 mm, dan 0-50, 544 mm. Dan pada data kecepatan, di titik 0-5 mendapat 6 mm, 5-10, 12 mm, 10-15, 11 mm, 15-20, 11 mm, 20-25, 10 mm, 25-30, 29 mm, 30-35, 68 mm, 35-40, 240 mm, 40-45, 149 mm, dan 45-50, 141 mm. Dan pada data
percepatan diambil dari pengurangan data kecepatan. Pembahasan dari percobaan gerak lurus. Pada praktikum gerak lurus ini didapatkan 4 hubungan percobaan gerak lurus, meliputi hubungan antara S dengan T, hubungan antara S dengan T kuadrat, hubungan antara V dengan T, dan hubungan antara A dengan T. Pertama adalah menentukan hubungan antara S dengan T. Dalam hubungan antara S dengan T ditemukan nilai B sama dengan 1488,18 plus minus 525,7 dengan ralat relatif sebesar 35,3%. Kedua adalah menentukan hubungan antara S dengan T kuadrat. Didapatkan hasil B sama dengan 29,1455 plus minus 15,95 dengan ralat relatif sebesar 54,7%. Ketiga adalah menentukan hubungan antara V dengan T. Didapatkan hasil nilai B sama dengan 21,26 plus minus 56,5 dengan ralat relatif sebesar 265%. Menghasilkan grafik yang menunjukkan bahwa jika T-nya semakin besar, maka nilai V yang akan semakin besar. Keempat adalah menentukan hubungan antara A dengan T. Didapatkan hasil nilai B sama dengan min 6,44 plus minus 8,650 dengan ralat relatif sebesar min 134%. Menghasilkan grafik yang menunjukkan bahwa antara A dan T tidak menunjukkan memiliki hubungan, sebab besar perubahan percepatannya tidak teratur atau konstan. Pembahasan selanjutnya, dari hasil percobaan gerak lurus ini diketahui bahwa terjadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat karena adanya penambahan kecepatan di setiap selang waktunya. Pada teori gerak lurus berubah beraturan dipercepat, nilai percepatannya konstan. Tetapi pada percobaan yang kami lakukan tidak konstan. Dalam hal ini berarti terjadi kesalahan pada saat praktikum berlangsung atau kesalahan saat perhitungan. Faktor yang dapat mempengaruhi antara lain yaitu kurang telitinya dalam mengukur jarak titik-titik pada pita kertas yang dihasilkan oleh tiket timer atau kurang teliti dalam menghitung adanya gesekan antara troli dan lintasan. Kesimpulannya pada praktikum gerak lurus yang telah kita lakukan, kita dapat mengetahui apa itu jarak, posisi, kecepatan, dan kelajuan. Jarak adalah panjang total lintasan yang dilalui benda bergerak, sedangkan perpindahan adalah besar perubahan posisi dari posisi awal benda ke posisi akhir. Kecepatan adalah perubahan posisi per satuan waktu tempuh, sedangkan kelajuan adalah besar jarak tempuh per satuan waktu. Hubungan antara jarak atau X dan waktu atau T bergantung dari lintasan yang dilalui oleh benda. Jadi dapat disimpulkan bahwa GLB atau gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan lurus dan bergerak dengan kecepatan tetap atau tidak ada terjadi perubahan kecepatan terhadap waktu sehingga percepatannya adalah 0. Serta dari analisis grafik dapat pula disimpulkan bahwa jarak tempuh berbanding lurus dengan waktu tempuh. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.